gunanya sampai apa? Sampai komplement. Oke. Kita lanjutkan operasi setelah komplement, namanya adalah different. Oke, namanya adalah Nah, different itu seperti itu, artinya adalah bahwa different itu justru anggota himpunan. Kalau komplement kan bukan anggota himpunan tapi anggota semesta. Kalau different justru anggota himpunan yang bukan anggota lain, betul, yang tidak sama dengan anggota lain. Itu namanya adalah different. Nah, maka gambarannya seperti yang ada di layar. Different itu berarti himpunan dikurangi dengan irisan. Jadi nanti ada A different, ada B different misalnya. Jadi ada A different. A different itu sebenarnya adalah himpunan A dikurangi dengan A irisan B. Maka kalau pada diagram Venn digambarkannya, ini ada himpunan A, ini ada himpunan B, ini kan, ini B, di sini A, ini adalah A irisan B. Nah, inilah A different yang sebelah kiri. Ya, kalau untuk bundar begini kan A ya toh, tapi ininya nggak ikut, berarti A dikurangi dengan A irisan B. Ya, tetapi kadang-kala A different ditulisnya sebagai A min B. Cuman kalau A min B, A different nanti B different adalah B min A gitu. Terus ketemunya simetri different, hasilnya 0. Jadi jarang dipakai A min B, kalimatnya adalah A different, yaitu A dikurangi dengan A irisan B. Oke, gambarnya seperti itu sekali lagi. Kalau different itu justru anggota himpunan. Kalau komplement bukan anggota himpunan. Kamu harus bisa membedakan antara komplement dengan different. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya semestanya adalah X elemen dari Y, di mana Y-nya adalah kumpulan huruf alfabetik sampai H. Sampai H berarti hanya ikut A, B, C, D, E, F, G, H. Dan bilangan oktal berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu berarti semestanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ya. Oke, kemudian A-nya adalah A, B, C, D. Himpunan A-nya A, kok hanya besar. Himpunan A-nya adalah kecil ya. Dia adalah A, B, C, D. Himpunan B-nya C, D, E, F. Oke, himpunan C-nya tanpa buatan menjelaskan sudah tahu harusnya dari kemarin. C-nya adalah 2 pangkat N. N-nya antara 0 sampai 3. 0-nya pakai sama dengan 3-nya nggak pakai sama dengan. Berarti N-nya berapa? 0, 1, 2. 2 pangkat 0. Berarti hasilnya berarti kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Maka anggota C-nya adalah 1, 2, 4. Oke. Maka kenapa di situ dikatakan bahwa S min A berarti anggota S selain anggota A. Gitu ya. S min A ya mestinya adalah ini tidak ikut mulai dari E, F, G, H, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian S min C. Oke, S min C. Berarti selain C, berarti selain 1, 2, 4 kan? Berarti dia adalah A, B, C, D, E, F, G, H, 0, 3, 5, 6, 7. Oke. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah C min S. Coba perhatikan, C min S berarti anggota C selain anggota S. Ada nggak? Anggota C selain anggota S? Nggak ada kan? Karena anggota C-nya semua anggota S. Maka C min S-nya adalah himpunan kosong. Oke, berikutnya adalah A min B. A min B itu berarti dia adalah A different. Berarti dia adalah anggota A dikurangi dengan A irisan B. Oke, kalau dibuat bahwa di sini A irisan B-nya apa? C, D. A irisan B-nya C, D kan? Ya, berarti A
dikurangi A irisan B. Berarti A, B, C, D selain C, D. Berarti iya, maka jawabannya adalah A, B. Gitu? Oke, terus ada lagi B min A. Kalau B min A, berarti dia adalah B different. Berarti dia anggota B selain A irisan B. Anggota B-nya ini, irisannya ini. Berarti C, D, E, F selain C, D. Berarti dia adalah 3 gitu. Oke. Sekarang kalau B min A, ingat B min A komplement. Ingat kalau komplement itu justru bukan anggota B min A, tapi dia anggota semesta. Berarti semesta dikurangi padahal B min A ini kan. Berarti hasilnya A, B, C, D, G, H, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan gitu. Kemudian B irisan C. B irisan C. B irisan C apa? Ini sama ini irisannya apa? Himpunan kosong kan? Iya, dia himpunan kosong lah. Kalau yang diminta adalah B irisan C komplement, berarti anggota semesta selain. Iya, berarti dia adalah semesta dikurangi B irisan C. Berarti semesta dikurangi himpunan kosong, maka anggotanya adalah semesta. Ya, bilangan manapun dikurangi himpunan kosong adalah dirinya sendiri. Jadi semesta dikurangi himpunan kosong adalah semesta. Selamat datang yang baru datang. Padahal perjanjiannya kalau datang telat duduknya di kursi paling depan. Kursi paling depan masih ada yang kosong 5. 6 sebelah kiri satu ya. Kanan 5 kiri 1. Berarti semua maju ke depan. Jajar cewek yo itu lho. Jajar ratu lho, kamu pilih aja. Jajar ratu kan ada. Iya. Oh ya kok sih, kabar lah ya. Jadi ya Allah kamu nulis presensi ya. Ya Allah toko telat berkelingan absen. Ya saya pakai taruh jadi sabar buat jadi ketika itu nggak boleh pakai kamera kan dia itu nggak boleh dia malas 29, 35, C, 29, 35, taktik dulu lah. Akhir darah oke, lagi 29, 65, 29, 65, Nicholas dua lagi 32, Akra, oke, satu lagi 46 oke 2977 Reza terus 46 apanya yang 46 2946 berarti have 50 thank you Bran dalam saya kalau telat ya, putri itu sayang kok sayang. Apa lagi? Ya baru mulai ini kok, ini wis ketinggalan sak apa dulu wis. Iya. Ya mau kuliah jam 10 petang 10 jam 11 kamu baru datang. Oh kayak kamu aja, kuliah kamu papan lebih jadi ya. Tapi sudah nanti loh. Oh iya, mau ketemu Bu. Iya, ketemu terus sama Ibu.
Dia kan lantai 3, ada 2. Aku malah lantai. Harusnya cuma 24 naik ke 53. Lara tuh ngomong Itu yang di situ itu ternyata Selasa jam 8.50 di situ. Pernah salah lantai. Harusnya 443 naik ke 543. Kamu mampir mana tadi, Bro? Mampir mana? Oh, mampir dulu. Iya, oke. Lagi tadi ngantuk kok, Bro? Apa? Ngantuk. Oh, semangat. Akhirnya ngantuk. Warga ngantuk. Ngeleh rasa semangat. Repot kok. Ketika itu kesempatan siang berlapar. Gitu ya? Gue berbangun kok itu lapar loh. Reva yang ngantuk berarti. Gue tuh nggak bawa permen tapi bawa vitamin C. Reva wis ngantuk. Saya ulangi bagi yang baru datang, itu namanya adalah adverent, berarti justru anggota A, tetapi yang tidak sama dengan anggota himpunan lain. Maka adverent itu adalah A dikurangi dengan A irisan B. Ingat ya bedanya different dengan komplement nih. Kalau komplement justru bukan anggota himpunan. Jadi kalau A komplement berarti bukan anggota A. Kalau adverent anggota A.
Rizky Firmansyah. Nanti tak ambil aja di. Oh, lawannya sudah. Di depan itu aku bisa rakyat tanggal merah atau kami tanggal merah sih merah ke negara biasanya ganti kok di ganti ada utang. Kalau Senin sore kosong nggak? Oh jadi ada Senin sore. Betul ya. Kalau Jumat pagi ya wis kasih dong. Kosongnya Sabtu SI seminar kan Sabtu. SI ada seminar Sabtu. Ya Allah, Rita nggak tahu info. Tahu. SI itu Sabtu, ekonomi Rabu, seminar paginya. Ada dong, ada sertifikat. Apa kamu Rizky Firmansyah nanti minta tolong kamu nganu ya screenshot jadwal kuliah kamu dikirim pembuatan ya Ki? Oke, dikirim pembuatan ya. Kita tunggu ya. Ya kita ambil arah dulu lagi. Ini ngapa mau budi? Ngapa ini malah limo? Ngapa lu budi? Halo, mau ngapain kok asik kok? Makanya lo rolling ngono piye? Lah iki ratu tetep ning ngarep lho. Ratu dan rombongan tetap di depan, yo capaken. Jadi kemarin sampingnya ratu kan ada tuh? Iya. Tidak pada nih ada. Iso masuk. Latihan iso pula ijo kan yo jeneng gitu. Oh karang dawa, sing rada banjir nek ketiga, sing banjir nek dan ya. Tenang deh. Sekarang kenapa kan ada, tapi asal. Kalau kali-kali asal. Oh berarti gula imak gampang berarti. Tinggal diserat. Anu rodo akhirnya ada depan gini nih. Saya tuh dulu pernah ke rumah teman saya itu Cawas tapi perbatasan Karangdowo itu bener rodo asir. Iya. Tapi nek terus apa nek petigo ini jadi tanah sawah itu rotek itu mau belah-belah rotek Kayak ini semua di sini begini katanya itu asik. Tapi ini kayaknya mantap jadi rodo asik. Sudah nak? Sudah, kita lanjutkan perbuatan kita ke langkah selanjutnya yaitu symmetric difference. Simetrik itu simetris, gitu kan? Nah, simetris itu berarti kanan kiri, berarti simetris. Asimetrik sama basic. Nah, gambarnya begini. Namanya symmetric difference. Tak kasih nama dulu. Nah, namanya symmetric difference. Namanya symmetric difference. Kata lainnya adalah beda setangkup. Kalimat lainnya adalah beda setangkup. Oke, simbolnya seperti ini. Symmetric difference itu lingkaran di tengahnya ada tanda plus. Artinya adalah dia dilihat, nah ini loh. Jadi yang saya asir kiri dan saya asir kanan. Ini asimetrik, ini simetrik. Nah, waktu kita belajar junior ini kan gabungan, ya kan? Nah, tengahnya irisan. Maka symmetric difference itu kita boleh menulisnya bahwa dia adalah A different ditambah dengan B different, atau boleh kita menulisnya dia adalah A union B dikurangi A irisan B. Oke, itu symmetric difference. Rumusnya pakai ini boleh, pakai ini boleh. Kalau A different, makanya kalau
B. Soalnya nek A beda simetri kan A different tambah B different. Nek ini ditulis A min B, ini ditulis B min A, berarti kan A min B tambah B min A kan bisa. Iya, jadi simbolnya sekilas aja A min B itu A different, tapi nulisnya lebih baik A different, yaitu A dikurangi A irisan B. Oke, kita masuk ke contohnya biar enak. Saya pindah ke atas ya rodok dulu. S-nya adalah bilangan A, B dulu, D, E, F, G, H sampai H. Ditambah bilangan oktal ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu masih contohnya kayak tadi, berarti A-nya adalah A, B, C, D. Kemudian B-nya adalah E, F, G, H. Kemudian C-nya adalah 1, 2. Oke, ya 1, 2, 4. Kita eksekusi pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, kenapa di situ A simetrik different dengan B, hasilnya adalah A, B, E, F. Ingat, kalau kita mencari A different, berarti anggota A yang tidak sama dengan anggota B, atau dia adalah A dikurangi dengan A irisan B, gitu kan? Oke, berarti apa karena A irisan B-nya? A irisan B-nya adalah CB, gitu kan? Berarti A different adalah A dikurangi A irisan B, berarti ini dikurangi ini, hasilnya adalah AB, hasilnya AB, gitu kan? Kemudian B different berarti B dikurangi A irisan B, berarti B different dikurangi ini. Sorry, kok ini EFGH sih? C, D, E, F. C, D, E, F ya. Ini adalah C, D, E, F. Oke. Berarti B different apa? B different adalah EF ya. B different adalah EF. Betul. Nah, maka kalau pertanyaannya adalah A simetrik different dengan B, yang pertama kamu boleh membuat dia adalah A different ditambah dengan B different, boleh ditambah dengan B different, boleh. Dia adalah B different. Ini tadi irisannya ada, unionnya apa nak? Kalau A union B, A union B apa? Saya tulisnya di sini. Saya tulisnya di sini. Ini adalah A irisan B. A irisan B tadi adalah CD. Kalau union AB, CD, EF. Oke. A, B, C, D, E, F. Itu oke. Oke. Kalau pakai rumus yang pertama berarti adalah A different ditambah B different. Berarti ini tambah ini. Maka hasilnya adalah AB, EF. Oke. Kalau pakai rumus yang kedua, A simetrik different dengan B, maka dia adalah A union B dikurangi A irisan B. Kan gitu. Berarti ini dikurangi ini loh. Maka hasilnya adalah Oke, sama kan? Sama. Oke. B irisan C berarti juga gitu toh membuatnya. Oke. Kenapa B irisan C? Kok B irisan C? B simetrik different dengan C itu.
Kamu dianiaya. Iya. Aku satu musuhnya cukup. Enggak ada. Ini Bu yang Kamu harusnya cari suami yang sama. Kayak cewek-cewek. Enggak, iya, maksudnya ceweknya dua, suaminya satu. Ya Allah, kenapa sih cewek? Paham nggak sih? Poligami. Nah, masalahnya tuh gini. Masalahnya tuh gini, suaminya punya orang. Jero loro ngono kabeh iki ra mati to suaminya. Udah sih lo. Padahal kalian itu kumpulnya kan cuma kuliah kok. Enggak. Satu masuk ya. Enggak, nanti kalau keluar waktu Itu berarti ya. Itu berarti marahan saya. Coba ada ketemu sehari kamu di kangen. Ya sekarang. sampai bosan Bu. Iya bosan apa? Coba tinggal satu kos satu kamar. Jangan. Masuk tetangganya. Oh, tuh tidak. Masuk tetangganya. Jangan Bu kacau. Kacaunya maksudnya berantakan gitu. Enggak Bu. Ini break nih Bu. Aku tidak boleh kamu. Oh, mau lain Bu. Jangan bagikan rumahnya jauh. Oh, iya. Ibu, tapi Pepe dekat kereta loh. Kosnya Pepe dekat rumahnya dia. Enggak, agak jauh Ibu. Kemarin pindahnya. Biasa Bu pengen deket sama aku terus. Oh ini nek ngono iki udah ini lho Kak. Rumahmu sing masak sayur dukung kan kowe ngetepi Pepe. Bayar. Oh ini Bu, yang lama bantuin. Oh, berarti si Durhaka malah kamu. Lah ibu mesti bantuin Pepe berarti kamu lah Durhaka. Gitu loh. Masa pindahan dibantu. Jadi ya ini B simetrik different dengan C berarti sama ya. B union C dulu dikurangi B irisan C. Coba lihat B union C apa? B union C. Berarti C D E F 1 2 4. Irisannya himpunan kosong dong. Kan yang satu elemennya huruf, yang satu angka kan. Nah, maka hasilnya tetap C D E F 1 2 4. Oke. Sekarang kalau A simetrik different dengan C. A simetrik different dengan C berarti kita buatnya adalah A union C. A union C-nya adalah A B C D 1 2 4. Kemudian A irisan C-nya adalah himpunan kosong. Kan A-nya ini, C-nya ini kosong kan? Oke, maka A simetrik different dengan C dia adalah A union C dikurangi A irisan C. Berarti ini dikurangi ini. Himpunan dikurangi bilangan kosong adalah himpunan tersebut. Berarti A B C D 1 2 hasilnya begitu. Nah, terus kalau ada tiga simetrik different. Simetrik differentnya di situ adalah A simetrik different dengan B. Berarti dikurungi dulu sendiri kan? Tambah simetrik different dengan C. Begini. Oke, berarti artinya apa? Berarti artinya ini dialah satu kesatuan kan? Ya, maka dia adalah A simetrik different B itu union dengan C, ini kan? Dikurangi A simetrik different dengan B irisan dengan C. Oke, kita lihat A simetrik different dengan B-nya ini loh, nah. Ini, kalau dia digabungkan dengan C, berarti ini kan? Nah, maka hasilnya apa? Hasilnya apa? A B
dituliskan kosong, ya kan? Iya, dituliskan kosong kok. Mau huruf sama angka kok, ya kan? Oke, kalau begitu hasilnya juga tetap A, B, E, F, 1, 2, oke. Nah, padahal pertanyaannya dia dikomplement. Berarti A simetrik different B, simetrik different C, dikomplement. Komplement itu artinya bukan anggota ini tapi anggota semesta. Berarti dia adalah S dikurangi A simetrik different B, simetrik different C. Nah, begini toh. Berarti S selain A, B, E, F 1, 2, 4 hasilnya apa? C, D, G, H, 0, 3, 5, 6. Oke, gitu ya. Jadi menggunakan konsep komutatif. Jadi kalau ada 3 menggunakan konsep komutatif. Terus kalau ada yang bertanya, buatan saya yang tak komutatif, yang ukur belakang dulu B, simetrik different dengan C, A-nya sendiri, boleh nggak? Boleh. Hasilnya seperti apa? Sama. Hasilnya pasti sama. Mas ketua kelas yang sudah 2 kali berturut-turut tidak berangkat itu namanya Ilham Akbar sama Bangkit. Pertanyaannya buat tuh, mata kuliah yang lain juga tidak berangkat atau tidak berangkat mata kuliah saya aja? Ada bisa mengingat nggak? Bangkit, namanya Bangkit itu Bangkit Aziz, Bangkit Muhammad Bangkit Nur Aziz. Terus yang satu itu Ilham Akbar. Ini ada, berarti yang tidak berangkat memang matematika bisnis saja. Oh iya, tidak apa-apa. Kalau matematika bisnis nggak apa-apa. Kalau semuanya itu repot. Takutnya itu dia izinnya kuliah, ternyata nggak kuliah. Karena kemarin itu pengalaman buat tadi duit langganan tukang jus, maksudnya berjualan jus gitu. Suatu dulu tuh dia pernah tanya, ibu mas Tony mata putih kan gitu. Saya bilang ya memang. Tapi udah kira-kira sudah 1/2 tahun yang lalu dia bilang, oh anak saya juga di Amikom tinggal kurang skripsi gitu. Nah kemarin itu tiba-tiba begini, bu badai kiwon tulung cubit anak tulung ditanglet ya, maksudnya ditanyakan anak saya kurang apa. Saya cuma minta nomor induk kan. Oke nomor induknya aja. Dia itu angkatan 2018, berarti udah 5 tahun loh. Ternyata dia tuh udah gede loh.
Jadi kuliahnya itu ternyata dia hanya 3 semester, semester 1, semester 2, dan semester 3. Dia baru menempuh 52 SKS, tapi saya lulus cuma 3, jadi IP-nya cuma 0,81. Kemudian semester 4, semester 5, semester 6, dia itu off, tidak daftar ulang kan, berarti juga tidak bayar. Otomatis kalau 3 semester berturut-turut off itu kan di DO. Berarti dia itu DO sudah pas masuk semester 7. Karena sekarang kan masuk semester 11. Jadi si DO itu kan sudah 2 tahun yang lalu, tapi ibunya nggak tahu. Ya nggak tahu, makanya kenapa saya juga nggak tahu. Masuk anak kok sampai, jadi ibunya bilangnya cuma kurang skripsi, mungkin yang ditanya ibunya cuma kurang skripsi gitu mungkin. Terus ada kata ibunya temannya juga sering main di situ, temannya itu juga belum lulus itu, memang rombongan kelahiran ya kan. Jadi dia baru menempuh 52 SKS 3 semester. Dan sing lulus cuma 3 mata kuliah. Sing satu PSU kena A di sini, sing 2 itu C sama C, yang lain di D sama I. Maka IP-nya 0,81. 0,81 satu aja nggak ada. Maksudnya itu loh, sudah di DO tapi orang tuanya tahunya nggak tahu karena DO-nya sudah 2 tahun yang lalu ternyata. Terus orang tuanya bilang sama saya, Bu, umpama tunggakannya saya bayar kemudian melanjutkan masih bisa nggak? Percuma toh? Tunggakannya misalnya pun yang jelas kalau udah DO berarti dia sudah tidak terdaftar sebagai mahasiswa. Misalnya pun bisa dikejar misalnya tunggakannya dibayar, udah mending daftar baru lagi gitu kan? Wah, 52 SKS itu sih lulus cuma 3 mata kuliah, 6 SKS soalnya. Sisi A, PSU, sing lulus sih. Di sini mau 0,81 kok udah tidak jurusan ya. Dan saya bilang, monggo kenali mau dicoba, tapi kalau menurut saya nggak perlu. Lima sing ora ganti nek koyo kulo bakal koyo ngono terus. Percuma. Terus ibune sing dia besok kalau tidak ke sini maksudnya beli jus, tidak usah membahas anak saya yang tidak enak sama kanan kiri. Yang ngapain juga membahas mau telepon WA, jalan WA ya. Urusanku anak sendiri aja dah. Saya pengen nangis Bu, anak saya kan itu cuma satu-satunya ya, justru itu anaknya satu-satunya yang pribadi tenanan ya. Anak satu itu jangan hanya dilepas kemudian apa dituruti keliru. Orang tua itu walaupun punya nggak boleh kok ngasih, misalnya besok kamu kalau jadi orang tua walaupun kamu mampu, orang tua setiap keinginan anak dikasih itu enggak deh ya, tetap harus ada kendalinya. Tanya buat apa? Kenapa? Tanya lagi kenapa harus begitu? Nah aku mau ngapain harus belinya itu? Aku mau ganti HP iPhone. Kenapa harus begitu? Soalnya kalau produk gambar itu kalau HP-nya iPhone itu nggak pecah, tapi kan nggak iPhone nanti pecah mah. Artinya kamu butuh, ya sudah, berarti butuh loh. Karena punya teknik kali ya, kalau nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa harus? Kenapa? Ini jodoh apa? Kenapa tadi? Ya, oke, kita masuk ke sifat dari himpunan. Sifat dari himpunan sebenarnya sudah saya sampaikan minggu kemarin. Sekalian kita belajar union sama irisan itu lah. Nah, sifat himpunan itu yang pertama komutatif, yang kedua adalah asosiatif. Udah itu aja. Komutatif itu berlaku untuk union, berlaku untuk irisan. Jadi berarti A irisan B sama dengan B irisan A union B sama dengan B union A. Jadi komutatif itu cuma tukar tempat gitu. Kalau yang kedua asosiatif berdasarkan pengelompokan, ya kan? Berdasarkan asosiasi, kayak ini adalah asosiatif. Jadi himpunan itu yang pertama sifatnya komutatif, yang kedua asosiatif. Udah, gitu aja. Ini asosiatif. Kemarin sudah saya sampaikan pada saat kita belajar operasi himpunan union dan irisan kan? Oke, paham ya? Ini di asosiatif itu ini ngelompok di depan, ini ngelompok di belakang. Hasilnya sama. Ini irisannya ngelompok di depan, ini juga di belakang. Hasilnya sama. Materinya di dashboard dosen ada, di waskita ada, sudah tak upload. Belum dibocor tuh, belum ngerti ya. Oke, kalau gitu kita lihat soalnya. Oke, kita lihat soal latihannya. Tak gede. Oke, tak besarkan. Oke. Pertanyaan yang pertama, tentukan A union B, A irisan B, A komplement, dan B min A. Ingat B min A itu B different gitu ya. Jika S-nya adalah himpunan bilangan bulat, di mana A-nya
adalah himpunan X elemen dari B. X-nya antara min 1 sampai 0, min 1-nya tidak pakai sama dengan, 0-nya pakai sama dengan, dan B-nya adalah X elemen bilangan bulat. X-nya antara 0 sampai 3, 0-nya pakai sama dengan, 3-nya nggak pakai sama dengan. Jadi nanti pada saat kerjakan soal itu intinya adalah kamu bisa menyebutkan elemen dari sebuah himpunan. Yang pertama semestanya, yang pertama soal 1 semestanya adalah bilangan bulat. Oke. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa bilangan bulat itu ada positif, ada negatif, ada nol. Oke. Bilangan bulat. Kemudian A-nya, anggota A-nya apa Mas? Min 1-nya tidak pakai sama dengan, berarti min 1-nya nggak ikut. 0-nya pakai sama dengan, berarti himpunan 0. Oke. Kemudian B-nya adalah 0-nya ikut, 3-nya nggak ikut, berarti 0, 1, 2. Gitu ya? Oke. Pertanyaan yang pertama adalah A union B. A union B-nya adalah 0, 1, 2. Kemudian A irisan B 0, himpunan 0 ya. Oke. Berikutnya adalah A komplement. Sebentar. A komplement itu berarti apa? A komplement berarti bukan anggota A, gitu? Komplement. Jadi anggota semesta, tetapi bukan anggota A. Oke. Pertanyaan ketiga adalah A komplement. A komplement itu anggota semesta tapi bukan anggota A. Diperhatikan semestanya bilangan bulat. Ya. A-nya adalah himpunan 0. Maka A komplement adalah himpunan X, di mana X elemen bilangan bulat tetapi X tidak sama dengan 0. Tulisnya begitu. Ya. Ya kan bilangan bulat selain 0. Masa ya mereka sebut loro, telu, papat, lima dan seterusnya ke kanan, min 2, min 1, min 2 dan seterusnya ke kanan kan enggak kan? Iya. Jadi tulisnya adalah X, di mana X-nya adalah elemen bilangan bulat, X-nya tidak sama dengan 0. Jadi bilangan bulat tapi tidak sama dengan 0. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah B min A. B min A itu adalah B different, betul. Dia adalah B dikurangi A irisan B. Maka B-nya adalah 0, 1, 2. Irisannya adalah himpunan 0. Maka ini hasilnya adalah himpunan 1, 2. Itu? Oke. Sudah tahu pertanyaannya selesai? Baru nomor 1. Tapi nggak usah nangis. Terharu sama kamu ya? Ya Allah, terharu sama temennya. Nggak usah terharu sama Retno, masih ngomong begitu. Dia itu pura-pura galak, tapi sebenarnya sayang sama kamu. Ih, kamu lihat aja kan nanti suatu saat dia tapi ngomongnya begini, aku ini nasi udah gak habis, aku tak ada ini. Sini ya. Boleh dong. Maghrib profit.
terpaksa. Terpaksa. Dengan kopi gue nggak akan lambung ada. Cara kamu yang milih kopi, kamu beli kopi enggak. Tapi tak susah. Enggak sih. Saya tidak mau udah. Apa nggak suka kopi guys? Orang juga nggak enak kayak mana? Iya kopi biasa. Tapi aku tuh sensitif terhadap rasa. Bukan. Kapal muda. Bukan. Kopi apa ya? Lupa. White coffee itu kayaknya udah pernah nyoba. Biasa aja. Nggak suka juga biasa aja. Oke, kita lanjutkan nomor 2 ya. Coba lihat. Nomor 2, jika P adalah himpunan X di mana X-nya adalah bilangan genap positif tidak lebih besar daripada 10. Jadi kalimat-kalimat seperti itu yang kadang-kadang kita membuat bingung. Kalau tidak lebih besar daripada 10, itu 10-nya masih ikut. Kenapa? Karena 10 baru sama dengan 10, belum lebih besar daripada 10. Jadi kalimatnya kadang bilangan genap positif sampai dengan 10 gitu kan. Nah, lebih kecil dari 10 berarti cuma sampai 8. Tapi kalau tidak lebih besar daripada 10, 10-nya ikut. Karena 10 itu belum lebih besar dari 10, baru sama dengan 10. Gitu ya. Kemudian Q-nya adalah bilangan X, yaitu Y ditambah Z dengan Y-nya punya elemen 135, Z-nya juga punya elemen 135. Z-nya adalah 135, Z-nya 135, X-nya penjumlahan dari Y dan Z. Saya mulai dari sebelah kiri nulisnya biar cukup satu soal, satu papan biar cukup. Oke, kita sebutkan dulu elemen dari himpunan P. Jadi elemennya adalah bulat positif. Nolnya nggak ikut ya nak ya, karena genap positif maksudnya. Karena 6 bukan bilangan genap. Oke, kemudian Q-nya ingat loh nak, Q-nya itu adalah X, X-nya adalah Y ditambah dengan Z gitu. Begini nak. Z-nya anggotanya 135, kemudian Z-nya juga 135. Nah, X-nya penjumlahan loh. X-nya penjumlahan. Artinya adalah elemen dari Z sama Z itu kalau dijumlahkan angkanya jadi berapa saja? Ya sudah, kita jumlahkan saja. Elemen pertama dijumlahkan dengan ketiga-tiganya, elemen kedua dijumlahkan dengan ketiga-tiganya, elemen ketiga juga dijumlahkan dengan ketiga-tiganya. Jadi 1 tambah 1, 2, 1 tambah 3, 4, 1 tambah 5, 6. Pindah ke sini, 3 tambah 1, 4, 3 tambah 3, 3 tambah 5, 8. Pindah bilangan ke 3, 3 tambah 1, 6, 3 tambah 5 tambah 3, 8, berarti 10. Seperti itu mencarinya. Cuman saat kita membuat himpunan Q, maka elemennya berapa saja? Ya seperti kemarin, yang hurufnya yang angkanya sama cukup ditulis 1 kan? Oke, 2, 4, 1. Oke, ternyata Q-nya punya elemen 2, 4, 6, 8, 10. Pertanyaan yang pertama adalah hasilnya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Pertanyaan yang kedua, P union Q, gitu kan? P union Q adalah 1, 2, 1, 2, 4, 6, 8, 10. Sama ya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah? Pertanyaannya adalah P irisan Q symmetric different. Dia jadi disentuh dulu, gitu, dikasih tekanan dikit saya. Iya, kasih saya ini. Jadi tidak cuma dipegang sambil ditekan agak digesek. Simbolnya symmetric different. Symmetric different itu berarti union dikurangi I.
Berarti kedua-duanya digabungkan dulu kan? Berarti ini sama ini diunionkan dulu. P irisan Q diunionkan dengan P union Q. Terus dikurangi dengan begini kan? Dikurangi dengan P irisan I diiris dengan P union Q. Kan simetri different berarti union dikurangi I bisa. Oke, ini unsur depan, unsur belakang. Kalau digabung 2, 4, 6, 8, 10. Belakang kalau diiris juga 2, 4, 6, 8, 10. Kalau dikurangkan hasilnya bukan 0, himpunan kosong. 0 sama kosong beda ya, himpunan kosong. Pertanyaan keempat. Pertanyaannya, apakah P dan Q equal? Dengarkan baik-baik definisi dari sebuah bilangan dikatakan equal dengan bilangan lain. Dua buah himpunan dikatakan equal jika mereka memiliki jumlah anggota yang sama. Jadi cukup jumlah anggotanya saja yang sama, tidak perlu elemennya sama. Jadi misalnya himpunan A anggotanya 1, 2, 3, ada 3 kan? Himpunan B anggotanya A, B, C, ada 3 juga. Maka mereka sudah dikatakan equal. Dan di situ P-nya 2, 4, 6, 8 ada berapa? 5. Q-nya 2, 4, 6, 8, 10 juga ada 5. Oke, maka dikatakan bahwa P dan Q equal. Karena kan pakai alasan kan? Equal karena P dan Q memiliki banyak anggota yang sama. Oke, memiliki banyak anggota yang sama. Atau sama-sama memiliki 5 anggota. Yes. Bisa main aja. Biasa aja. Foto. Ya Allah. Emang kalau ngantuk minum kopi jadi gak ngantuk kok? Kalau kopinya panas nggak? Makan. Orang disiapin ya? Kalau ada yang mengatakan saya baru minum kopi tadi nggak ngantuk itu orang ngepet ya. Kalau minum kopi pengen turun ya turun. Obat yang dia ngantuk. Sudah bukan cagak lek ya. Ngantuk kan kopi ya ngantuk bener. Iya, dari satu nggak Pas kopi ra ngantuk ya. Semester 1 itu sudah ada praktikum belum kan? Belum berarti belum kuliah yang lab ya? Oh ada. UTS. Harus UTS. Aku mata kuliah apa ya? PDI. Oh PTI. PTI yang prakteknya Excel. Lo Excel itu ragu di tangan gue ya lucu deh. Kayak kotaan geser-geser. Tinggal mencet. TS berarti kapan? Iya. Lama banget tuh. Bentar. Sekarang udah berapa? 6 ya? Sekarang 3. 3. Serius 3. 6 buat logik algoritma. Oh iya.
Pusing apa tuh? F itu kamu halaman itu. Bisa sih. Oh iya. Kamu nggak bisa kerja. Belum berarti lidahnya belum cocok. Apa? Terlalu manis ya. Equal. Kan Kebiasaan gitu. Iya, Jangan gede ya manis ya. sambal juga. Oh, sambal juga. Iya, makanya masak sendiri. Tinggal dibahas aja. Sumatera tetap asin ya. Pedas ya. Oh bukan asin, pedas asin atau pedas ya? Tergantung orangnya masak. Tapi kalau pasar ya asin. Memiliki banyak. Apa lagi masih? Kalau ada juga ada. Oh gitu ya. Asam pedas gitu ya. Tapi karena perutnya biasa nggak apa-apa ya. Iya. Cuman anu loh, kadang-kadang lingkungan mempengaruhi. Maksudnya begini. Misalnya orang yang biasa ngopi, misalnya mau Wonosobo, orang Wonosobo kan begini biasa ngopi. Nanti kok kebiasaan itu dibawa ke Jogja, jadinya asam lambung. Karena tempatnya di sini kan nggak dingin seperti di Wonosobo. Tapi di Jogja panas. Iya makanya Wonosobo kan dingin, Jogja panas. Jadi kalau kebiasaan ngopi di Wonosobo, jadi kebiasaan ngopi di Jogja kan jadi asam lambung. Karena soalnya dingin kan cuma hangat. Kalau kita sudah panas, ketemu panas, sudah panas. Serius. Tapi belakangan ini udah nggak pernah. Nggak pernah. Dingin banget. Kemarin sih. Teman saya juga pernah kopi ya, di sini punya asam lambung. Kuliah S3 di Belanda, di sana kalau belum kopi sebenarnya bisa 1 liter nggak apa-apa. Udah panas soalnya. Ini soalnya pastinya kan. Kadang-kadang di bawah 0 derajat. Ayo paling dulu di 0 derajat. Dia bilang, aku lupa, aku kantor jagung di kopi sering selitri aku. Iya. Paling di sini minum kopi Habis itu apa lagi? mau sedikit seliter kopi. Makan. Bisa bikin apa lagi? Apa? Sumpah. Kenapa anjir? Ya enggak bakal dibahas semua deh. Kalau yang di Kanada itu tidak punya air, musim salju, saljunya itu tidak punya air ya, jadi musim salju tidak punya air. Jadi dia ambil salju, jadi air. Enggak apa juga bisa. Namanya aja agak bisa Jadi tidur. orang Indonesia bisa bersyukur ya. Cuman aku nggak bisa tidur sampai di selimut. Semua jadi air buat mandi, buat masak. Aku nggak, kalau orang lain nggak bisa tidur kalau pakai guling. Malah aku nggak bisa tidur. Apa guling dan kayak pocong tuh. Nggak tahu ya orang lain dia orang tahu. Kamu nggak bisa tidur kalau kamu. Menurut dia pendidikan bagus Kanada menurut dia daripada Mau. kayak Apa? Apa sih? Iya, kamu mau tak tidur. airnya sudah punya loh. Kalau musim salju itu kan biasanya di dalam di luar. Bisa masuk pancing biasanya. Mandi ya begitu. Soalnya kan nggak tahu ya kalau dia kan di pam di sini gitu. Iya kan? Kita air mau berapa bisa mau segini. Oke, kita lanjutkan soal yang ketiga. Jika diketahui X adalah jika diketahui A adalah himpunan X di mana X-nya adalah bilangan kelipatan 2. Terus B-nya adalah X di mana X-nya adalah bilangan kelipatan 3, tentukan hasil dari A irisan B. Oke. Nah, di dalam himpunan irisan itu artinya adalah perkalian. Artinya perkalian. Oke. Kita buktikan dengan mengerjakan soal itu. Nomor 3 A-nya adalah bilangan kelipatan 2. Berarti berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya, gitu kan? Kemudian B-nya bilangan kelipatan 3. 3, 6. Nah, kan gini. Kalau A irisan B berarti berapa? A irisan B 6, 12 irisan yang sama 12, 18 dan seterusnya. Nah
Makanya tadi Bunda bilang bahwa kalau irisan itu artinya adalah perkalian. 3 kelipatan 2 dan kelipatan 3 itu udah dikalikan jadinya kelipatan 6. Tapi nggak mungkin kan kita menulis seperti ini karena anggotanya sangat banyak. Maka untuk menuliskan hasilnya irisan B adalah X, di mana X adalah bilangan kelipatan 6. Bilangan kelipatan 6. Oke. Nah, siapa nulisnya? Tunggu ya, nomor 4 sekalian ya. Oke, bilangan kelipatan 6. Nomor 4 diketahui A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nomor 4 A-nya adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian B adalah himpunan 3, 4. Himpunannya adalah 3, 4. Oke, pertanyaannya adalah tentukan A min B. Berarti kita butuh A union B. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kita butuh A irisan B. Berarti adalah 3, 4, gitu kan? Pertanyaan pertama adalah A min B. A min B disebutnya sebagai A different. Dia adalah A dikurangi A irisan B. Berarti ini dikurangi ini. Hasilnya adalah 1, 2, 5. Gitu. Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah B simbol dari apa, Nak? Simbol dari apa? Himpunan bagian, bukan komplement. Komplement kita nulisnya ngene ya. Jadi kalau E itu elemen, kalau C itu himpunan Oke. Apakah B himpunan bagian dari A? Iya. Iya, himpunan bagian itu kan anggotanya ada himpunan kosong, elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4 sampai elemen 5. Tapi 5 kan? Nah, berarti ini adalah himpunan bagian yang elemennya 2. Berarti apakah pertanyaannya apakah B himpunan bagian dari A? Jawabannya iya. Gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Anda lihat. Apakah A min B, A min B-nya ini, A min B-nya sudah ketemu. Apakah A min B adalah B komplement terhadap A? Kita lihat B komplement terhadap A. Ingat nak lo, B komplement itu ini. B komplement terhadap A itu berarti B komplement di mana ingat, di mana semestanya adalah A. Kalau B komplement itu berarti bukan anggota B, kan gitu. Kalau B different, anggota B bukan anggota yang lain, tapi kalau B komplement bukan anggota B tapi anggota semesta. Nah, dianggap semestanya adalah A, bukan anggota B tapi anggota A. Jadi berapa? 1, 2, 5. Nah, berarti pertanyaannya terjawab dong. Apakah A min B adalah B komplement terhadap A? Jawabannya iya. Iya, jawabannya iya. Berarti A min B sama dengan jawabannya berarti kan gini kan? Jadi A min B sama dengan B komplement terhadap. Sekali lagi jangan salah membedakan antara komplement dengan different. Orang BCA murid B himpunan bagian A. C-nya itu rada gabung gitu. Ingat C panjang dibaca himpunan bagian.
Ya udah. Tapi paling stressnya Mau. Nanti aku sekarang. Jelas nggak? Gimana bicaranya? Oh, Malah kayak gitu. Paling simpel kan. Coba tapi. Nggak bisa gua. Nggak bisa aku pilih. Gini. Gini. Salah. Kayak apa? Cerah. BCA. Hah? Apanya? Siapa? Ya, aja. Belum itu belum itu aku cuma nanya. Hah? Kayak komplement apa sih nggak tahu. Oh, komplement bukan. Nggak tahu lah, lupa. Sudah bisa berapa kakak baru satu. Coba ditawain aku jangan bawa kasih ya. Coba ditawain ya. Nekat aja mau nekat ngomong. Iya kita tuh belajar bahasa apapun nekat ngomong. Bahasa Inggris ini nekat bahasa. Oh misalnya kali kita sama orang luar bahasa Inggrisnya sama kok. Iya. Orang Inggris bahasa Inggris jadi maksudnya kita sama ngomong. Iya bukan. Gimana sih ngomongnya? Ngerti ngomong. Ya. Jadi aku ketemu dulu negara timur nggak jawab baik. Beda bang. Oh ini. Coba tuh. Tahu nggak dia bilang apa? Iya, maksudnya oh iya saya tahu. See you. Saya pamit gitu ya. Saya ngomong apa? Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Bukan itu saya Pemalang 7 tapi 7 iya
Siapa? Saudara. Jadi ngapa? Anak. Saudara dengan aku. Iya, boleh. Iya, Jawa tapi beda sendiri. Dia tahu sesuatu yang akan sudah nulisnya? Oh belum. Ya Allah tercawas. Lantai cawas. Kok cawas? Aduh gimana nih? Tapi kalau buka langsung dibuka ini bukain BBS Ya sudah perhatikan. Lanjutan dari himpunan namanya adalah prinsip inklusi eksklusi. Perhatikan baik-baik. Simbolnya adalah harga mutlak. Dari awal saya sampaikan bahwa simbol di dalam matematika penggunaan konteks yang berbeda artinya berbeda. Jadi kalau di dalam himpunan simbol harga mutlak artinya adalah kardinalitas atau kekardinalan atau menyatakan banyaknya unsur dari sebuah himpunan. Misalnya P anggotanya adalah A, B, C, D, E, berarti anggotanya berapa sih? 5. Maka dikatakan bahwa P kardinalitasnya adalah 5. I-nya D, E, F anggotanya 3, maka kardinalitas I-nya adalah 3. Kalau P diiris dengan Q hasilnya D, E, maka kardinalitas dari P irisan Q-nya adalah 2. Kemudian kalau P digabungkan dengan Q kan A, B, C, D, E, F berarti ada 6, sehingga dikatakan P union Q kardinalitasnya adalah 6. Sekali lagi harga mutlak bacanya kardinalitas. Ya, kardinalitas dari P, kardinalitas dari Q, kardinalitas dari P irisan Q dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Kemudian prinsip kardinalitas nanti dengan sendirinya akan kita pahami pada saat kita sudah masuk ke materi. Kita sudah masuk ke contoh dan sebagainya gitu ya. Jadi cukup dibaca aja. Oke. Oh sudah? Udah apanya? Udah di-upload sudah di-upload di Waskita ada di dashboard di sana. Belum, waktunya masih 15 menit kok udah. Oke, prinsip kardinalitas yang sesungguhnya adalah seperti ini. Ya Iya, makanya bacanya gimana kita tak ajarin bocor nih. Tak ajarin bocor nih sampai apanya? Pelajarannya? Simbolnya bisa pakai simbol. Bisa, makanya ini membacanya adalah kardinalitas A1 union A2 atau dan seterusnya. Artinya adalah banyaknya himpunan ya yang merupakan elemen dari A1 atau elemen dari A2 atau elemen dari A3 dan seterusnya. Pembacanya begitu. Nah, saat menjabarkan, oke tak jabarkan, kamu lihat dulu. Sabar. Enggak ada alfabetnya. Yang elemennya 2 dulu. Untuk pertama yang elemennya 2. Kardinalitas dari A union B adalah
kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi dibaca itu loh. Itu kan sigma harga mutlak AI, berarti A1 tambah A2 tambah 3, gitu kan? Harga mutlak sigma itu kan perjumlahan. Kemudian dikurangi sigma harga mutlak A1 irisan A2, berarti yang elemennya 2. Selesai. Ya toh? Dibaca ini dulu. Tak kurungi kok ben penaknya membaca. Saya kurungi. Hah? Ya foto sabar. Yang kedua, yang anggotanya 3. Oke. Kardinalitas A. Ini B. A irisan B. A irisan C. B irisan C. Ditambah A irisan B irisan C. Tak kurungi C. Nah, nek tak kurungi, tak keluarkan mainnya, berarti nanti di dalamnya positif ya. Ngomongin dia pas udah setelah pengen mulai kamu. Sambil mulai. Irisan C. Nah, diingat kemarin pada saat kita mencari banyaknya himpunan bagian kita menggunakan konsep Pascal. Ini pun begitu. Nah, kalau anggotanya 2 itu kan gini kan? 2, kalau anggotanya 2 kan 2 kali 2, gitu kan? Berarti ada 4. 4 itu elemennya 1, 2, 1. Tetapi yang 1 kan himpunan kosong nggak dipakai. Mulainya dari yang elemennya 1. Berarti yang elemennya 1 ada 2. Yang elemennya 2 ada 1, elemennya 1 ada 2, elemennya 2 ada 1. Cuman tandanya selang-seling, mulai dari tanda positif, negatif, negatif, dan seterusnya. Terus kalau elemennya 3, berarti 8 kan? 8 itu penjabarannya 1. 1, 3, 3, 1. Ini gak dipakai kan? Berarti elemennya 1 ada 3. Ada 3? 1, 2, 3 kan? Elemennya 2 ada 3. 1, 2, 3. Elemennya 3 ada 1. Tandanya positif, negatif, positif. Berarti nek anggotane 4, 16 toh. Berarti ini yang elemennya elemennya 1. Elemennya 1 ada 4. C. Berarti sing elemennya 1 ada 4. A, B, B, C. Ojo diwaca au bujuk. Maaf aku rada pas kegelisahan gue. Oke, sudah ya. Sekarang ini lah. Nah, berarti ono elemennya berapa? 2. Tandanya minus. Oke. Nah, tandanya selalu irisan ya. Oke. Irisan B. Sudah toh? Sekarang ini ono papat yang elemennya 3. Tandanya berubah jadi positif lagi kan? A irisan B masih satu lagi plus tandanya berubah lagi jadi negatif. Sekarang kalau belakang elemennya 1. Irisan B
simbol itu ini loh caranya. Ini loh nak, dibaca sigma. Sigma itu kan penjumlahan. Dan kamu telak berarti kardinalitas AI. Berarti A1, A2 gitu kan. Berarti ini dikurangi sigma kardinalitas A1 A1 irisan A2 atau AI irisan AJ gitu kan. Nah, berarti 3 ditambah toh sing anggotanya 3 kardinalitas A1 AI irisan AJ irisan AK tergantung hanya atau himpunan. A ini menyatakan nama himpunan 1, himpunan 2 dan seterusnya. Kan mengajari cara mosok nih. Nah, cara membacanya untuk nomor 1. Kardinalitas A union B itu artinya adalah banyaknya himpunan, anggota himpunan dari himpunan A atau himpunan B atau kedua. Oke, jadi anggota A boleh, anggota B boleh, anggota kedua boleh. Kalau A union B union C, anggota A boleh, anggota B boleh, anggota C boleh, anggota A dan B boleh, anggota A dan C boleh seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan ke depan. Terima kasih. Makan. Padang ya, Padang. Ngikut ini dia. Kamu apa? Oh iya. Teleponnya berapa?
balik. Gak apa-apa sih kalau pas ditanyain aku mas. Aku nunggu Wijan ya. Nasi padang ya bang? Nanti. Serah mau mana? Padang. Dan mana? Di depan atau di belakang dia? Ya jalan pak. Jadi di depan kita di belakang kita. Jalannya ya sempitnya iya. Kamu muter balik nggak coba? Hah? Nggak coba itu? Enggak